Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dengan Resapi ya. Renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Saudara, kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang bisa jadi pergumulan kita bersama. Allah sendiri yang memulihkan. Ya, Allah sendiri yang memulihkan. Saya ambil renungan kita Resapi kali ini dari Yeskiel 36 ayat 33 hingga 36. Yeskiel pasal 36 ayat 33 hingga 36. Saya bacakan ayat yang ke-33 ya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Wah, luar biasa saudara. Inilah nubuat Yeskiel ketika menjelang pasca pembuangan. Di sana Israel sudah belajar banyak untuk mengenal siapa Allah dan membuktikan langsung Allah yang benar, Allah yang palsu, Allah yang dalam rupa patung-patung yang disembah, atau betul-betul Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang membawa mereka keluar dari Mesir, memberikan tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya itu ya. Dan Allah itulah Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati, Allah yang menyelamatkan, yang mereka tinggalkan sehingga terjadi pembuangan di Babel yang luar biasa. 70 tahun lebih mereka tinggal di dalam pembuangan, dalam penderitaan yang luar biasa, dan disitulah mereka mampu membuktikan bahwa siapa Allah yang benar. Maka saat itu mereka bertobat, mereka cari Allah yang benar, dan di sanalah Allah mengasihi umatnya kembali. Di sana Allah melihat pertobatan yang sungguh-sungguh untuk boleh betul-betul menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberkatinya dengan baik. Hati mereka sudah berubah dengan hati yang baru, pikiran yang baru, pola hidup yang baru. Hidup mereka sudah diterangi oleh Roh Kudus dengan baik, sehingga jadi umat Tuhan yang taat dan setia. Saudara, di dalam ayat 33 di sana dikatakan, aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Ini kuncinya saudara. Allah sudah mentahirkan, Allah sudah mengkuduskan, Allah sudah mengampuni, Allah sudah menebus, hidupnya dibereskan dari segala kehidupan dosa yang mematikan. Dan setelah Allah mentahirkan kembali dan Allah menyelamatkan, itulah kunci dari pemulihan bangsa Israel, umatnya. Lalu dari sana kemudian Tuhan mengatakan kepada Israel yang sudah bertobat ya, apa berkat-berkat Allah setelah pertobatan terjadi, apa yang diberikan Allah setelah umatnya menjalani hidup baru kembali kepada Allah. Sudah ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa kota-kota yang kamu tinggalkan karena pembuangan, kota-kota itu sudah menjadi reruntuhan karena tidak ada yang menghuni. Sekarang engkau akan membangunnya kembali, engkau akan balik dan bangun kota itu menjadi kota yang semarak, kota yang menyenangkan, kota yang jadi berkat, kota yang bisa kamu nikmati. Banyak orang yang hilir mudik datang menikmati sukacita kota itu menjadi kota yang hidup. Bukan saja kota yang hidup, kota yang juga jadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang kedua, Tuhan juga mengatakan tanah yang lama yang kamu tinggalkan sudah menjadi tandus karena tidak engkau garap gitu ya. Sekarang tanah yang tandus itu aku akan mengubahkan, Allah akan mengubahkan menjadi tanah yang subur, yang berlimpah. Oh, dengan susu dan madu berlimpah ya. Tanah yang subur, saudara, kalau mau ditanam apapun jadi karena subur tanah itu.
Saudara, itu berkat Tuhan yang diberikan kepada umatnya yang setia kepadanya. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini, ya. Bagaimana Israel dibebaskan dari penderitaan hidup. Saat ini bangsa dan negara kita sudah merdeka, ya. Merdeka, ya, ayo merdeka, 75 tahun. Mari kita isi dengan kehidupan pertobatan yang takut dan setia kepada Tuhan. Mari kita isi 75 tahun yang sudah merdeka, pahlawan-pahlawan kita yang sudah berdarah-darah bahkan mati demi bangsa dan negara kita untuk bisa merdeka. Ayo sekarang generasi kita ini mengisinya dengan takut yang akan Tuhan. Karena kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan. Dan ketika kita sungguh takut kepada Dia, maka Allah itulah Allah yang memulihkan. Saya percaya di tengah-tengah kesusahan kita bersama, pandemi COVID-19 ini saudara, hanya satu kok yang bisa memulihkan. Siapa? Allah. Biarlah kita minta semua para dokter, semua di dunia, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, hikmat yang dari Tuhan memberikan obat yang pas, memberikan vaksin yang pas, sehingga bangsa kita kembali menjadi bangsa yang hidup, kota-kota boleh hidup kembali bersemarak, tanah-tanah menjadi tanah yang subur. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memulihkan umatnya, bukan saja Tuhan menyertai, melindungi, memberkati umatnya, tapi umatnya juga dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terus berdoa, Tuhan minta pandemi ini, COVID-19 itu Tuhan, Engkau singkirkan karena hanya Engkau yang mampu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ayo kita jadi anak Tuhan yang kembali fokus kepada Allah sumber berkat. Maka di sana Tuhan akan memberkati kita. Kita rindu, ya, bangsa kita menjadi bangsa yang jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya, laporan pidato Pak Presiden kita Jokowi kemarin luar biasa. Yang harus kita tunjang, ayo membangun bangsa ini jadi bangsa yang besar hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah renungan dari Yeskiel mengingatkan kita betapa pentingnya kita punya fokus, setia dan takut kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati kita semua, memberkati saya. Salam resapi sampai hari esok. Tuhan terus berkati.